Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Dian Fitri Nuraini. Aku mahasiswa Komunikasi Digital dan Media Angkatan 60 Sekolah Vokasi IPB University. Jadi di sini aku bakal ceritain nih bagaimana lika-liku menjadi mahasiswa IPB University, terutama di prodi Komunikasi Digital dan Media. Penasaran? Check it out! Program Studi Komunikasi Digital dan Media adalah program studi sarjana terapan atau D4 Sekolah Vokasi IPB University. Nah, pada prodi ini kita mempelajari bagaimana komunikasi secara face to face, tapi tidak hanya itu teman-teman. Kita juga mempelajari bagaimana berkomunikasi dengan menguasai ruang media digital dengan memberikan sebuah informasi yang up to date kepada halayak umum dengan perkembangan zaman saat ini. Banyak banget guys, di semester 1 ini aku belajar tentang basic communication dulu, seperti etika dan hukum komunikasi, komunikasi digital, teori komunikasi, terus communication English skill. Dan di semester 2 ini yang sedang aku jalani, aku belajar pembangunan desa presisi, teknologi digital, psikologi komunikasi, public relation, komunikasi lintas budaya, dan yang paling spesial adalah festival budaya, di mana di mata kuliah festival budaya ini kita menampilkan budaya dari Sabang sampai Merauke untuk menampilkan sebuah budaya dari berbagai daerah. Nah, ini tuh biasanya kita akan menampilkannya di masyarakat umum seperti di alun-alun kota Bogor. Banyak yang salah nangkep bahwa prodi komunikasi digital dan media ini cuma belajar ngomong doang, belajar public speaking. Terus kalau misalnya dia nggak percaya diri, nggak bisa public speaking, terus dia introvert gimana? Oke teman-teman, jadi di prodi komunikasi digital dan media ini kita nggak hanya dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan baik, tapi kita juga belajar banyak hal seperti desain grafis, editor, terus fotografi, penulis berita yang handal. Jadi kita di sini dituntut untuk bisa menulis berita, untuk menjadi seperti news anchor, presenter, ataupun reporter. Jadi di prodi komunikasi digital dan media ini kita harus multi talent ya teman-teman. Oke, disclaimer teman-teman, gak semua anak komunikasi itu bisa ngomong depan umum, bisa lancar ngomong depan umum, termasuk aku juga masih belajar. Karena gini ya teman-teman, kita di semester 1 sampai semester 8 kita benar-benar dituntut untuk bisa public speaking dengan keberagaman dan keunikannya masing-masing. Itu maksudnya gimana sih? Jadi dari semester 1 sampai semester 8 kita bakal belajar public speaking gitu. Dari semester 1 kita bakal belajar gimana mencari narasumber yang baik, nyari narasumber yang informasinya kredibel seperti praktisi, terus profesor, kepala dinas, ataupun narasumber-narasumber lainnya. Di semester 2 kita akan ketemu dengan public relation atau festival budaya. Itu kan kita juga belajar public speaking kan, belajar bagaimana kita bisa untuk mengeksplor diri kita untuk bisa keluar dari zona nyaman kita. Nah, di semester 2 juga ada mata kuliah public speaking. Jadi kita di situ juga belajar tentang basic public speaking, gimana caranya keluar dari zona nyaman kita. Kita belajar bagaimana pembukaan yang baik, terus belajar tentang impromptu, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Banyak banget guys. Hal pertama yang dilakukan itu pas praktik reportase. Jadi di praktik reportase itu kita membuat buku digital anak-anak. Nah, di buku digital ini kita dituntut untuk bisa sekreatif mungkin.
bisa gimana caranya buku digital ini tuh disukai oleh anak-anak. Anak-anak juga bisa memperhatikan kita, karena buku digital ini akan kita presentasikan, akan kita ceritakan kepada anak-anak di sekolah-sekolah seperti PAUD, TK, SD yang kelas 1 sampai kelas 3 seperti itu. Jadi di sini membuat aku terkesan banget ya. Jadi sebuah hal yang wah gitu, aku bisa memberikan sebuah informasi kepada mereka dengan cerita-cerita dongeng-dongeng tentang buah-buahan atau sayur-sayuran seperti itu. Nah, kita juga ketemu dengan mata kuliah komunikasi digital. Jadi di mata kuliah komunikasi digital ini kita turun lapangan ya teman-teman. Kita turun lapangan ke salah satu kelurahan, di mana kelurahan ini kita membantu mereka bagaimana membantu dalam hal media digital, semacam kita bisa mempromosikan UMKM-nya, terus membayar pajak secara online dengan mudah tanpa harus door to door gitu loh. Terus kita juga membantu mereka dalam membuat KTP gitu kan. Jadi kayak semacam sebuah hal yang memang kita membantu mereka, kita juga mendapatkan feedback yang baik dari masyarakat sekitar ataupun dari kelurahannya tersebut. Kita juga banyak relasi. Nah, di semester 1 ini kita udah banyak banget turun lapangan, dan kita mendapatkan banyak sekali hal yang memang pengalaman yang nggak bisa disebut kata-kata, nggak bisa disebut satu persatu, karena sebuah hal yang memang tidak terbatas gitu teman-teman. Nah, benefitnya apa aja sih yang aku dapetin selama aku kuliah di Prodi Komunikasi Digital dan Media? Benefitnya banyak banget teman-teman. Seperti yang tadi aku ceritain, aku udah sering turun lapangan ke berbagai desa, ke berbagai kelurahan, tempat wisata, ataupun kemanapun. Jadi itu menjadi sebuah benefit juga buat aku, karena bisa tahu tempat-tempat kota Bogor gitu kan. Di semester 1 aku udah bisa tahu tempat-tempat kota Bogor di mana aja gitu kan. Terus abis itu aku juga punya relasi yang banyak gitu, dari kelurahannya, sekretaris kelurahannya mungkin, terus dari desa-desanya, ataupun dari tempat-tempat yang kita kunjungin gitu loh. Jadi kita bisa mendapatkan sebuah informasi. Jadi kalau misalnya ada hal apapun, aku bisa kontak dia gitu loh. Oke, tips dari aku yang nggak bisa public speaking ataupun nggak percaya diri, karena aku juga dulu masih ngerasa kayak nggak percaya diri untuk bisa ngomong depan banyak umum. Ini dari pengalaman dan tips aku bisa keluar dari zona nyaman ya teman-teman. Yang pertama, kamu harus benar-benar bisa terdorong untuk bisa keluar dari zona nyaman kamu. Kamu harus bisa kayak, saya harus bisa nih, nggak bisa gini terus, saya harus bisa keluar dari zona nyaman saya harus bisa percaya diri bahwa semua itu emang terus beroda, terus berputar ya teman-teman. Kita harus upgrade diri kita. Nah setelah itu, setelah kita udah bisa keluar dari zona nyaman kita belajar gitu, kita belajar satu persatu bagaimana public speaking yang baik gitu. Kita setelah itu kita pahami nih materi apa yang pengen kita sampaikan kepada audiens gitu. Biasanya untuk pemula kita public speakingnya ke kelas-kelas gitu kan, ke teman-teman kita. Jadi kita tahu nih audiens kita siapa, kita tahu nih audiens yang kita tuju siapa. Jadi kita menyampaikan sebuah informasi juga tidak sembarang gitu ya. Jadi kita berkata ataupun kepada teman kita juga kita tahu gitu loh. Jadi kalau misalnya itu kita pahami dulu audiens kita siapa. Kalau misalnya audiens kita jauh lebih tua dari kita, berarti kita tahu nih kita harus bertutur kata seperti apa. Lalu setelah itu pahami materi. Nah topik yang kita pahami itu kita harus tahu ya teman-teman, biar kalau misalnya kita mau menyampaikan sebuah informasi juga nggak ngerasa gugup ataupun nggak ngerasa takut untuk bisa menyampaikan sebuah informasi. Jadi itu mungkin yang bisa aku sampaikan tipsnya. Jadi semangat buat kalian yang mau
keluar dari zona nyaman kalian untuk bisa public speaking. Jangan takut. So, bagi kamu yang masih ngerasa introvert ataupun gak percaya diri, don't worry teman-teman, kita di sini benar-benar belajar. Kamu, kita belajar untuk bisa keluar dari zona nyaman kita. Karena kalau misalnya bukan diri kita, siapa lagi gitu. Karena kesuksesan, keberhasilan dilihat dari bagaimana proses kamu dan bagaimana kamu nekat untuk mencoba hal baru. Saya, Dian Fitri Nur Aini, pamit undur diri dan terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.